Amanah pendidikan dasar gratis. Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pendidikan dasar gratis memberi harapan akan terpenuhinya hak pendidikan dasar bagi semua anak bangsa. Meski sudah 3 dekade pemerintah menjalankan program wajib belajar 9 tahun yang dilanjutkan dengan wajib belajar 12 tahun, masih banyak anak usia sekolah yang tidak dapat menuntaskan pendidikan dasarnya. Pada tahun ajaran 2022-2023 misalnya, angka putus sekolah tingkat SD mencapai 0,17% atau sebanyak 40.623 siswa. Dan tingkat SMP mencapai 0,14% atau sebanyak 13.716 siswa. Angka tersebut tergolong tinggi dan pada tahun ajaran 2023-2024 meningkat masing-masing menjadi 0,19% untuk tingkat SD dan 0,18% untuk tingkat SMP. Alasan putus sekolah terutama adalah faktor ekonomi. Paling banyak karena tidak mampu membayar uang sekolah. Pemerintah memang menyediakan bantuan pendidikan untuk siswa dari keluarga tidak mampu melalui program Indonesia Pintar atau PIP. Namun, jumlah bantuan pendidikan sebesar Rp450.000 per tahun untuk jenjang SD dan Rp750.000 per tahun untuk jenjang SMP belum tentu dapat memenuhi kebutuhan biaya pendidikan di sekolah swasta. Dengan alasan keterbatasan anggaran dan bahwa pendidikan juga merupakan tanggung jawab masyarakat, selama ini pendidikan dasar gratis hanya diselenggarakan di sekolah negeri yang daya tampungnya terbatas. Pada tahun ajaran 2023-2024, sekolah negeri hanya dapat menampung sekitar 84,8% siswa SD dan sekitar 70% siswa SMP. Karena itu, keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa negara wajib menyediakan pendidikan gratis bagi seluruh anak bangsa di sekolah negeri ataupun swasta merupakan sejarah baru di dunia pendidikan. Apresiasi kepada Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia atau Network Education Watch Indonesia New Indonesia yang telah menagih tanggung jawab negara akan pendidikan dasar gratis bagi semua anak bangsa yang selama ini diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Indonesia. Setelah putusan MK tersebut, harapannya pemerintah segera mengambil langkah untuk mewujudkan amanah pendidikan gratis tersebut. Karena hampir setengah dari 20% APBN 2025 untuk pendidikan ditransfer ke daerah, harapan terutama bertumpu pada pemerintah daerah. Praktik baik yang dilakukan pemerintah Kota Semarang bisa menjadi contoh. Sejak tahun 2022, Pemkot Semarang menjalankan program pendidikan gratis untuk sekolah swasta dengan syarat tertentu melalui bantuan operasional satuan pendidikan dari dana APBD. Saat ini sudah ada 132 sekolah swasta dari TK hingga SMP yang mengikuti program ini. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga akan mulai mendanai sekolah swasta pada tahun anggaran 2025-2026. Pada akhirnya, butuh komitmen politik anggaran untuk mewujudkan pendidikan dasar gratis bagi semua anak bangsa. Sebab pendidikan merupakan investasi untuk masa depan bangsa, bukan beban. Saatnya kita lihat informasi apa saja di Harian Kompas edisi 31 Mei 2025. Kita lihat ada foto berita, ini terkait dengan pelaksanaan Java Jazz 2025. Java Jazz kembali hadir menyapa pecinta musik yang berlangsung hingga 1 Juni 2025. Ini menghadirkan lebih dari 100 pertunjukan di 11 panggung di area festival. Festival musik yang telah berumur 20 tahun ini menyatukan musisi-musisi Indonesia yang telah menjadi bagian sejarah festival dari awal dan sederet musisi internasional. Kita lihat bagian tengah ada judul besar Harian Kompas, pengujian undang-undang menumpuk di MK. Data terbarunya hingga Mei 2025, Saudara, MK sudah menerima 95 permohonan pengujian undang-undang. Kian mundurnya proses legislasi dituding menjadi penyebabnya. MK ditengarai menjadi lembaga atau tempat cuci piring akibat tidak optimalnya proses legislasi. Dengan menumpuknya perkara, dalam sehari MK bisa bersidang untuk menangani belasan perkara. Kita lihat lagi sebelah kanan ada informasi olahraga dari Liga Champions yang tadi juga hadir di segmen sport ya Saudara. Bagi pelatih kepala Paris Saint-Germain, final Liga Champions 2024-2025 terasa seperti deja vu. Banyak kesamaan seperti 10 tahun lalu saat ia
menangani Barcelona. Dan kita lihat lagi ada di halaman 15, saudara. Terkait dengan informasi haji. Ya, ini fokus sambut wukuf jemaah simpan tenaga. Jemaah haji beribadah di sekitar hotel guna menjaga stamina dan Menak mengimbau para jemaah ini fokus pada puncak haji di tengah cuaca ekstrim. Untuk menjaga stamina agar tetap prima menjalani puncak haji di Arafah, jemaah mengurangi aktivitas luar ruangan. Sholat Jumat terakhir sebelum pelaksanaan wukuf lebih banyak dilakukan di hotel dan masjid sekitar pemondokan. Informasi ini saudara dan juga sorotan lainnya akan hadir di harian Kompas atau juga Anda bisa mengakses di kompas.id.